Season 2 bab ke-70. Keke terpaksa duduk di tempat karena Azura dan Bilqis yang memaksanya. Dia melihat pertandingan itu hingga selesai. Setiap kali Aska mencetak gol, Aska selalu melambaikan tangan sambil tersenyum. Entah pada siapa. Setiap kali Aska tersenyum, banyak sekali gadis-gadis yang bersorak kegirangan. "Aska, we love you! Aska!" Teriak para siswi yang duduk tak jauh dari tempat duduk Azura, Keke, dan Bilqis. "Norak!" ucap Keke lirih. "Norak apa cemburu nih?" goda Azura, menyenggol lengannya sambil kipas-kipas karena gerah. "Sorry ya, Aska. Si bocil tengil? Nomor wey?" ucap Keke sambil memalingkan wajahnya. "Jangan kebangetan kalau benci sama orang ke," ucap Bilqis yang juga tersenyum. Dia juga senang menggoda sahabatnya itu. "Kalian sengaja ya ingin menggodaku. Kenapa sih harus dijodohin sama Aska? Gak ada yang lain. Paling gak yang seumuran sama akulah. Lihat aja fansnya Aska. Ciwi-ciwi yang masih unyu-unyu. Hadiah. Biarpun banyak fansnya, tapi Aska sukanya sama yang lebih dewasa. Kak Ke, emang gak nyadar Kak dari tadi Aska melambaikan tangan ke arah kita? Itu pasti ditujukan spesial buat kamu, Kak Ke. Sok tahu kamu, Zur. Galah. Tuh eme cewek yang di depan itu kali." Keke menunjuk siswi yang duduk paling depan. Rambutnya sebahu dan memakai bandu Korea di kepalanya. Kedua tangannya memakai gelang rumbai untuk menyemangati timnya Aska. "Duh, pakai acara cedera lagi," gerutu Azura saat melihat salah satu pemain tersungkur. Iya. Waduh, pemainnya kurang satu dang," ucap Bilqis. Azura terkejut saat satu pemain cedera dan digantikan oleh pemain cadangan. Dia tambah terkejut saat melihat Fathanlah yang akan menggantikan pemain yang cedera tadi. "Kenapa harus dia sih? Kayak gak ada pemain lain aja," gumam Azura yang sepertinya tidak rela jika Fathan masuk ke dalam tim inti. "Pangeran Fathan!" teriak siswi-siswi yang ada di samping kiri Azura. Azura sampai menutup telinganya karena suara berisik di sampingnya memanggil-manggil nama Fathan. "Pangeran? Dari kerajaan mana? Zur pemain yang baru aja masuk itu?" tanya Keke yang merupakan orang asing di sekolah Azura. "Bukan karena dia putra mahkota Kak Ke, tapi karena bokapnya itu kaya raya dipanggil Sultan. Jadi anaknya itu dipanggil pangeran sama cewek-cewek di sini. Coba kalau tuh cowok nggak kaya, mana ada yang mau manggil namanya? Nyebelin!" gerutu Azura. "Nyebelin? Kamu benci sama tuh cowok, Zura?" tanya Keke yang melihat ada gelagat aneh pada Azura saat melihat Fathan. "Ya aku gak suka sama tuh cowok," ucap Azura. "Ya sama kayak aku. Aku juga gak suka sama adikmu. Kalau ngomong sama aku ketus terus. Padahal gak lagi PMS, tapi bawaannya sensi. Kalian berdua dari tadi ngobrolin cowok aja. Udah fokus saja nonton pertandingan. Kayaknya udah mau selesai tuh. Tim Aska lebih unggul 2 poin. Kira-kira bakalan menang gak ya?" ucap Bilqis. Dia jadi ikutan tegang karena suasana di lapangan indoor juga tegang menanti siapa yang akan keluar sebagai juara di pertandingan final ini. "Ayo Aska, semangat. Kamu pasti bisa," teriak Azura memberi semangat pada adiknya. "Ayo Prince, kamu pasti bisa. Semangat!" teriak Keke yang tak kalah antusias. "Prince? Siapa Prince?" tanya Azura setelah mendengar teriakan Keke. "Ya yang tadi anaknya Sultan. Katanya pangeran. Jadi aku panggil Prince saja. Kamu suka sama Fathan?" tanya Azura dengan raut masam. "Oh, jadi namanya Fathan? Ayo Fathan, kamu pasti bisa!" teriak Keke lagi. "Ih, kaken nih. Nanti orangnya bisa ke GRN," ucap Azura.
Pertandingan berlangsung sangat sengit. Kedua tim sama-sama kuat. Tapi saat waktu habis, tim Aska masih mengungguli 2 poin dari lawannya. Dan saat benar-benar habis kemenangan itu akhirnya diraih oleh tim Aska. Bahkan Aska mendapat prestasi satu lagi sebagai pemain dengan layup terbaik. Semua pendukung tim Aska termasuk para siswi bersorak gembira saat Aska menerima hadiah dan trofi kemenangan mereka. Kaos yang basah dan muka yang berpeluh keringat malah semakin membuat para gadis histeris. Aska! Pangeran Fathan! Keke tertawa saat melihat tim Aska menerima hadiah kemenangan. Bukan karena kemenangan Aska, tapi karena sikap para gadis yang baginya terlihat lucu. Belanja di Sampai 22 Shopee segitunya Live dan ngefans sama Shopee Aska. Video Sale. Belanja Hadiah. Shopee Live dan Shopee Azura Video. malah diam. Belanja Shopee Live dan Wajahnya Shopee nampak cemburu Video. saat melihat Dua-dua Fathan Shopee Live dikelilingi dan para Shopee siswi yang Video ingin Sale. memberinya hadiah. Tebar pesona. Gumam Azura lirih. Tapi tak sengaja didengar juga oleh kakak. Dua-dua Shopee Live Kayaknya dan kamu Shopee lagi cemburu ya, Zur? Tanya kakak. Hah? Cemburu? Ya enggak lah. Jawab Azura yang mungkin belum memahami perasaannya sendiri. Oh, gitu ya? Keke menyenggol lengan Azura karena ingin menggodanya. Terlihat sekali dari tadi Azura melihat ke arah Fathan terus. Udah selesai kan? Pulang yuk. Ucap Bilqis. Ya udah yuk. Jawab Keke bersemangat. Inilah yang dia tunggu dari tadi. Pulang. Ketiga gadis itu lalu mengantri untuk bisa keluar. Dan saat Azura akan keluar dari kursi penonton, seseorang memanggilnya dari belakang. Azura? Panggil seseorang itu. Kamu? Kenapa lagi? Tanya Azura ketus. Ini buat kamu. Ucap orang itu sambil menyerahkan sebatang coklat dan bunga pada Azura. Ciah, suiwit. Ucap Keke yang memang anaknya suka ceplas-teplos. Enggak, aku gak suka coklat. Kamu pengen aku tambah gendut? Ucap Azura. Terima. Ucap para siswa yang melihat Fathan memberikan coklat dan bunga pada Azura. Mereka menyangka kalau Fathan sedang mengutarakan cinta padanya. Apa-apaan sih? Fathan, kamu sengaja ya biar aku malu? Ucap Azura sambil menutup setengah mukanya dengan jilbab. Dia malu sekali ditatap oleh puluhan pasang mata. Gak Zura, aku gak pengen bikin kamu malu kok. Mumpung momennya pas saja. Gimana kalau sekarang aku utarakan lagi sama kamu? Aku cinta sama kamu. Maukah kamu jadi pendampingku? Maaf, bukan untuk jadi pacar. Tapi aku sekarang sedang melamarmu, Zura. Gak apa-apa kalau harus nunggu kamu siap. Yang penting aku dapat jawaban dulu dari kamu. Ucap Prince Fathan. Wah, senangnya. Ucap Keke dan Bilqis sambil saling merangkul. Menatap haru pada Fathan. Mungkin sebagai seorang perempuan, mereka juga menginginkan hal seperti ini suatu saat nanti. Kok cuy? Maaf Fathan. Kamu kan tahu jawabanku apa? Maaf Fathan. Kamu kan tahu jawabanku apa? Aku masih ingin meraih mimpiku. Aku punya banyak cita-cita, Tan. Ucap Azura. Sebenarnya dia bingung mau jawab apa. Dia malah kasihan pada Fathan karena berani menyatakan cinta padanya di tengah keramaian seperti ini. Jadi kamu nolak aku? Ini jawaban kamu, Zura? Tanya Fathan dengan serius. Entahlah Tan. Maaf aku harus pergi. Ucap Azura dia setengah berlari meninggalkan Fathan berdiri sendiri sambil membawa coklat dan bunga. Wajahnya tampak sendu. Duh! Azura merasa kipas yang tadi dia pegang jatuh. Tapi karena sedang ramai, dia akhirnya membiarkan saja kipasnya jatuh. Ra, itu kipasmu jatuh.
Sengaja ya biar diambil Fathan. Besok Fathan akan mencari siapa pemilik kipas mini ini. Judulnya Pangeran Mencari Pemilik Kipas. Hei hei hei. Ucap Keke. Kamu ini Kak. Udah ayo pulang. Udah gak penting juga. Tapi kamu belum jawab Fathan. Nanti biar ayahku aja yang jawab. Ucap Azura. Jadi yang mau dilamar itu kamu atau ayahmu? Pertanyaan besar muncul di kepala Keke saat ini. Season 2 bab ke-71. 2 hari kemudian, Fathan benar-benar datang ke rumah Arash dan Naura. Dia yang punya mental kuat tak gentar saat Azura menantangnya untuk datang dan bicara pada ayah Arash. Fathan datang dengan membawa beberapa buah tangan yang akan diberikan pada kedua orang tua Azura. Pulang-pulang sana. Ih ngapain kesini? Ucap Azura saat melihat Fathan datang ke rumahnya. Kali ini Azura langsung menemuinya. Berharap Fathan mau pergi sebelum kedua orang tuanya tahu. Gak mau? Kan kamu yang nyuruh aku datang dan bilang pada ayahmu. Ini aku udah bawa roti buaya juga. Ucap Fathan dengan polosnya. Kamu pikir kamu mau ngelamar apa? Bawa-bawa roti buaya segala. Azura semakin kesal dengan sikap Fathan yang sepertinya tidak akan menyerah dan pulang. Ya emang aku mau ngelamar kamu kan? Aku bercanda. Gak beneran kok. Ucap Azura. Jantungnya semakin berdetak kencang. Dia takut ayah dan bundanya akan marah padanya karena hal ini. Tapi aku beneran, Zura. Mana ayahmu? Aku bisa ketemu sekarang? Ucap Fathan. Entar aja kalau udah lulus kuliah kamu datang lagi ke sini. Jangan sekarang. Aku gak bisa. Desak Azura. Kelamaan Zura. Itu masih 4 tahun lagi. Padahal aku tuh pengen nikah muda. Dan cuma kamu yang masuk kriteria sebagai calon istriku. Istriku itu harus kuat. Seperti kamu. Ucap Fathan. Ya udah kamu cari yang lain aja. Jangan aku. Aku gak bisa. Aku mau mengejar mimpiku dulu, Tan. Aku gak mau nikah muda. Ucap Azura dengan lirih. Dia menurunkan volume suaranya karena takut terdengar oleh ayah dan bundanya. Kok kamu gitu, Zura? Kamu pelin-pelan. Kemarin katanya aku disuruh kesini ngomong langsung sama kedua orang tuamu. Tapi sekarang malah beda lagi. Kamu sengaja ngerjain aku ya, Zura? Ucap Fathan. Kok kamu jadi sensi sih? Kamu gak bisa diajak bercanda. Ucap Azura. Mereka saling bertatapan. Kayak begini gak bisa dianggap bercanda dang, Zura. Aku udah bela-belain kesini buat kamu. Aku udah berusaha untuk kesini. Bawa roti buaya juga lambang keseriusan aku. Tapi malah kamu usir. Fathan terlihat marah. Dia lalu keluar dari rumah Aras dan langsung pergi mengendarai motornya. Sensi ama jadi cowok. Ternyata dia lembek. Gitu aja udah ngambek. Mana roti buayanya dibawa pulang lagi. Ucap Azura. Tapi dia lega karena Fathan akhirnya pulang sebelum ayah dan bundanya tahu. Baru dia mau masuk ke dalam, Aska pulang. Dia membawa bungkusan plastik yang berisi seblak. Kak, ini seblaknya. Oh ya tadi aku kayaknya lihat motor Fathan. Apa dia tadi kesini? Tanya Aska. Hash, iya. Jangan kenceng-kenceng, Kak, nanti ayah dan bunda dengar. Azura dan Aska lalu masuk ke dalam rumah. Mau ngapain dia? Ambil mangkuk, Kak. Aku udah lapar. Ucap Aska. Ya bentar. Azura ke dapur untuk mengambil mangkuk. Dia sambil ngobrol dengan Aska yang ada di ruang makan. Mau ngapain sih? Mau ngelamar. Udah bawa roti buaya. Itu anak lama-lama sikapnya aneh deh, Kak. Ucap Azura. Kamu sih kemarin nantangin dia buat datang ngelamar. Fathan kan orangnya nekat. Ya jelas dia datang lah. Gak ada di kamusnya kata nyerah.
Bahkan sampai sekarang pun dia masih berusaha untuk masuk tim inti. Keinginannya keras. Ya wajarlah dia pengusaha. Dia ngambek tadi. Gara-gara aku usir. Kamu usir? Tega kamu, Kak. Aska mengambil mangkuk dan memindahkan seblak yang dia beli ke dalamnya. Dia makan sambil manggut-manggut mendengarkan cerita Azura. Karena dia paham betul apa yang diinginkan oleh seorang wanita. Didengarkan. Kamu kenal dekat gak sih sama Fathan, Kak? Dia itu aneh gak sih? Tiba-tiba baik, tiba-tiba marah. Bikin orang kesel aja. Aku gak kenal dekat. Baru kenal pas masuk tim basket aja. Itu juga jarang ngobrol sih. Soalnya dia gak masuk tim inti. Ya cuma jadi cadangan aja kayak kemarin waktu ada yang cedera. Dia baru masuk. Nyebelin banget tuh orang. Kemarin aku udah dibikin malu di sekolah. Dan sekarang tiba-tiba marah sama aku. Maunya apa sih? Tahu. Ucap Aska singkat. Entah kenapa dia malah memikirkan hal lain. Setiap suapan seblak yang dia makan, selalu teringat wajah Keke. Keesokan harinya. Hari ini nampak berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan Azura. Biasanya dari pagi ada aja yang gangguin. Bahkan beberapa orang yang biasanya menggoda dengan memanggilnya Fathan, juga tampak diam saja. Hening. Tidak ada lagi yang berkata, Fathan, Nilo Zura datang. Atau, Cie, Jura, ada Fathan tuh. Tidak ada sama sekali. Dagangan dia hari ini juga yang beli hanya dari kelasnya saja. Dari kelas lain tidak ada. Saat jam istirahat pertama sudah mau usai, dagangan Azura masih banyak. Dia bingung. Sebesar itukah pengaruh Fathan yang kemarin dibuatnya sakit hati? Batin Azura. Azura rasanya ingin menangis. Karena hari ini sepi pembeli. Dia sudah menawarkan ke kelas-kelas yang lain tapi semua menggeleng. Tidak ada yang mau membeli dagangannya. Hingga selesai istirahat kedua. Dagangan masih sisa separuh dari yang dia bawa. Akhirnya dia duduk di dalam kelas dengan pikiran yang kacau. Dia ingat pesan ayahnya. Kalau mau jadi pengusaha, harus kuat mentalnya. Namanya jualan pasti ada ramai, ada sepinya juga. Jangan menyerah. Azura mengulang-ulang kalimatnya di dalam hati. Tapi rasanya masih sama. Nyesek saat melihat dagangannya masih banyak. Sura, kok tumben masih banyak? Tanya Faita, teman sebangku Azura. Dia sampai kaget saat melihat ke belakang dan melihat dagangan Azura masih banyak. Gak ada yang beli, Fit. Aku tadi udah muter ke kelas-kelas lain, tapi gak ada yang beli. Kenapa ya? Tanya Azura. Dia sedih. Baru kali ini dia seperti ini. Sabar ya, Jura. Atau minta tolong aja sama Fathan, Jura. Pasti habis kalau dia yang bawa. Ucap Faita. Jangan. Gak usah. Aku udah gak mau berurusan sama dia. Ada apa sih kamu sama Fathan? Aku tadi lihat Fathan di depan. Duduk termenung sendirian kayak orang patah hati. Jangan-jangan karena kamu ya? Kamu tolak cintanya? Masa sih? Kemarin dia beneran datang ke rumahku, Fit. Tapi aku usir. Aku suruh pulang. Ucap Azura. Oh, pantes. Kayaknya kali ini dia memang bener-bener insyaf deh. Dia udah gak jadi playboy lagi. Dia cinta mati sama kamu, Zura. Gak percaya. Nanti kalau dia nekat gimana, Zura? Dia itu orangnya kayaknya ambisius. Kalau ingin sesuatu harus dapat. Dan juga nekat loh. Kalau dia bunuh diri gimana? Kamu gak ngerasa bersalah nanti, Zura? Jangan nakutin, Fit. Mendingan kamu minta maaf sama dia. Jangan-jangan Paraga mau jajan di kamu juga karena perintah dia? Wah, bisa gawat ini, Zura. Zura berpikir keras. Apa yang harus dia lakukan? Gak mungkin dia minta maaf pada Fathan. Bisa besar kepala. Tapi setiap dia menoleh ke belakang dan dagangannya masih banyak, nyesek rasanya. Apa benar Fathan juga yang nyuruh?
Season 2 bab ke-72. Azura akhirnya berniat membagikan sisa dagangannya kepada orang yang membutuhkan. Sebelum dibagikan, dia memastikan dulu makanan yang akan dibagikan ini masih layak atau tidak. Karena dia membuatnya sejak subuh pagi tadi. Dengan dibantu oleh Aska, dia membungkus aneka sosis dan yang lainnya per 5 biji agar mudah untuk dibagikan. Dengan cara seperti ini, Azura belajar untuk ikhlas dan sabar. Bahkan rasa kecewa dan sedihnya malah hilang setelah dia membagikan dagangannya kepada orang lain. Rasa sedih dan kecewa itu berganti dengan rasa bahagia karena bisa bersedekah. Hari ini rugi banyak dang, Kak? Ucap Aska setelah mereka selesai membagikan makanan. Mereka berdua duduk di trotoar dulu sembari menghilangkan rasa lelah. Gak apa-apa, Dek. Mungkin hari ini kita rugi dalam bentuk uang. Tapi semoga ada keberkahan karena kita bisa berbagi sama orang lain. Jawab Azura. Ya sih. Kalau dari cerita kakak tadi, berarti selama ini Fathan yang menyuruh orang-orang untuk membeli dagangan kakak. Dan sekarang dia juga yang bikin sepi. Iya kali? Ya udahlah, serah dia. Aku gak peduli lagi sama dia. Mungkin esok aku akan kurangi saja porsinya. Aku jualan sedikit aja. Yang penting konsisten jualan. Jawab Azura yang kini sudah bisa lapang dada dengan apa yang terjadi hari ini. Besok aku bantu, Kak. Aku kan punya banyak fans, bisa aku gerakan untuk beli dagangan kakak. Kalau di kelas kita gak ada yang beli, mungkin bisa beralih ke adik kelas, Kak. Apalagi kalau aku yang jualan. Ucap Aska. Sok ganteng lo. Gak usah, Dek. Biar aku jualan sendiri. Aku cari solusinya sendiri. Aku ingin membuktikan tanpa campur Fathan, semua masih akan berjalan kok. Tapi kenapa si Fathan sampai seperti itu? Mungkin gara-gara kemarin aku ngusir dia kali, Kak? Ucap Azura sambil mengingat kejadian kemarin. Kakak sih kebangetan. Udah yuk kita pulang. Nanti dicariin sama Bunda. Udah mau jam 4 soalnya. Ajak Aska. Sampai di rumah, Azura menceritakan semua yang terjadi hari ini pada ayahnya. Dia juga cerita kalau dia membagikan sisa dagangannya kepada orang lain karena sisa banyak. Aras dan Naura merasa prihatin dengan apa yang menimpa Azura hari ini. Mereka iba dan kasihan melihat Azura yang susah payah mencari uang. Tapi di sisi lain mereka bangga. Sabar Zura. Yang namanya jualan memang seperti itu. Anggap saja kamu sedang belajar menguatkan mental. Gak boleh nyerah. Harus berusaha lagi ya. Ucap Aras. Tapi nyesek ya. Semua ini pasti gara-gara Fathan. Gerutu Azura. Jangan terbiasa menyalahkan orang lain, Zura. Belum tentu itu Fathan yang menyuruh. Kalau kita sedang sepi, harus introspeksi diri. Apa yang kurang dari jualan kita? Apa rasa yang berubah? Ada yang basikah? Atau pelayanan kita yang kurang juga bisa jadi penyebabnya? Ucap Aras. Tapi udah aku coba ya. Gak ada basi, ya? Kakak juta kali. Celetuk Aska. Enggak. Aku selalu ramah sama semua orang kok. Kecuali sama Fathan. Ya kan? Kenapa sih Kak jutek banget sama dia? Bersikap manis saja kenapa, Kak? Gak boleh. Sebagai wanita harus jual mahal. Gak boleh terlalu ramah apalagi sama orang yang jelas menaruh hati sama Azura. Gak boleh. Tapi ya jangan terlalu judes, Zura. Kalau orang gak ada salah masa dijutekin? Ucap Aras. Azura lalu diam. Dia mengingat-ingat apa Fathan pernah berbuat salah padanya hingga dia sering jutek pada lelaki itu. Azura mulai introspeksi. Tapi egonya masih terlalu tinggi. Gak salah. Tapi yang salah dia selalu gangguin aku. Aku gak suka sama dia, hihi, batin Azura. Fathan pernah salah gak, Kak? Tuh jawab pertanyaan ayah. Kau tegur Aska. Dia salah karena sering gangguin aku. Ya, aku kan udah bilang aku gak bisa pacaran. Dia nembak aku terus. Mana di depan banyak orang lagi kemarin.
Ya aku bilang aja suruh temui ayah aja. Biar ayah yang jawab. Dia beneran kesini, ya? Tutur Azura dengan menggebu-gebu. Terus dia beneran kesini lo ya? Tapi diusir sama kakak. Ucap Aska. Bener, Zura? Kamu ngusir Fathan? Tanya Naura. Dia kaget karena seingatnya tidak pernah ada teman Azura yang datang. Iya bun. Kemarin dia kesini waktu ayah dan bunda sibuk di tempat produksi. Aku panik karena dia beneran datang. Jadi aku marah sama dia dan aku usir dia. Ucap Azura. Zura, siapa yang ngajarin kamu tidak sopan begitu? Tanya Naura dengan lembut. Maaf bun, aku salah ya. Azura menunduk, dia menyadari akan kesalahannya. Perempuan dan laki-laki yang bukan mahram memang harus menjaga jarak, Zura. Tapi bukan berarti dengan cara kasar, jutek, marah-marah seperti itu. Kau tegur Naura. Malah ada laki-laki yang merasa semakin penasaran kalau berhadapan dengan cewek jutek lo, Zura. Ucap Aras. Masa sih ya? Jadi Fathan merasa lebih tertantang saat kau jutekin dia? Bisa jadi. Cewek memang harus tegas. Tapi bukan berarti harus dengan marah-marah dan bersikap kasar, Zura. Kalau kamu memang tidak suka, jawab saja maaf saya tidak suka sama kamu. Aku tidak bisa pacaran. Aku mau fokus sekolah. Sudah. Gitu aja Zura. Iya deh bun. Fathan benar-benar bikin hidupku gak tenang. Perasaan dulu-dulu gak gitu. Malah dia kayak gak kenal sama aku. Aneh. Aska mencoba mengingat sesuatu. Dia sebenarnya juga merasakan hal yang sama dengan Azura. Tapi dia tidak mau berprasangka buruk. Sekarang tugasnya adalah menjaga kakak perempuannya. Meski terlihat sering berdebat, tapi dia sayang pada Azura. Dia punya kewajiban untuk melindungi kakak perempuannya. Ya udah sekarang gitu aja ya. Kalau dia mau datang ya udah temui ayah dan bunda. Biar kami yang bicara. Mungkin kalau kami yang bicara dia mau mendengar. Ucap Naura. Iya, bun. Keesokan harinya Azura tetap berjualan seperti biasa. Dia membawa dagangan yang lebih sedikit dari yang biasanya dia bawa. Dia akan berusaha lagi. Dia ingat pesan ayahnya. Gak boleh nyerah. Anggap saja ini sebagai pelajaran untuk menguatkan mental. Karena seorang pengusaha memang mentalnya harus kuat. Yuk jajan yuk. Ucap Azura dengan ramah pada teman-temannya. Teman di kelasnya hanya beberapa saja yang mau beli. Tidak seperti biasanya. Azura menghadapinya dengan senyuman. Setelah dari kelasnya sudah tidak ada yang beli lagi, Azura mencoba untuk keluar. Menuju ke kelas lain untuk berjualan. Lagi dan lagi hanya beberapa saja yang mau membeli. Tidak seperti biasanya. Azura melihat keranjangnya. Di dalam kontainer makanan masih banyak. Dia bingung. Padahal sebentar lagi bel masuk. Dia khawatir apa akan bisa habis di jam istirahat kedua nanti. Azura berjalan dengan lesu. Tapi setiap dia ingat pesan orang tuanya, dia kembali semangat. Sampai Azura mendengar sesuatu yang menyesakkan dadanya. Saat dia melewati kerumunan dan mereka sedang membicarakan. Jangan beli jajanan Azura. Kamu kan udah terima uang dari Fathan kemarin. Celetuk salah satu siswi yang sedang berkerumun. Season 2 bab ke-73. Azura kesal karena ternyata benar dugaannya kalau yang membuat teman-temannya tidak mau jajan itu karena Fathan. Mereka disogok dengan uang agar tidak beli jajan di Azura. Sambil menenteng keranjangnya, Azura langsung berniat menemui Fathan di kelasnya. Dia ingin menegur Fathan yang seenaknya menyuruh teman-temannya untuk tidak lagi membeli jajan di dia. Fathan, maksud kamu apa? Tanya Azura dari ambang pintu kelas Fathan. Kenapa Azura? Tumben kamu nyariin aku? Kangen? Tanya Fathan tanpa rasa bersalah. Kamu kan yang nyuruh anak-anak gak jajan di tempatku. Lihat nih. Udah 2 hari daganganku gak laku.
ternyata ulah kamu. Sabar Zura. Kamu datang-datang kok malah nuduh aku yang bukan-bukan sih? Santai Zura. Ucap Fathan yang sedari tadi tidak lepas pandangannya dari Azura. Azura tentu saja risih ditatap seperti itu oleh Fathan. Sorry Tan. Itu gue yang lakuin. Tapi atas nama lo. Ucap Ucok sambil tertawa cengengesan. Maksudnya lo yang bayar teman-teman untuk gak jajan di tempat Azura? Tanya Fathan. Mata Fathan melotot saat mendengar Ucok mengatakan itu. Iya Tan. Soalnya gue kesel saat dengar cerita lo. Karena Azura mengusir lo dari rumahnya. Padahal dia sendiri yang minta lo datang ke rumahnya. Gue kesel Dang. Ucap Ucok. Fathan mengangkat tangannya seperti hendak memukul Ucok. Jangan, Tan. Spontan Azura memegang tangan Fathan dan menariknya agar tidak memukul Ucok. Astagfirullah. Azura melepaskan tangan dan mengibaskan tangannya setelah melepaskan tangan Fathan. Zura, kamu megang tanganku. Ucap Fathan sambil menatap Azura. Sontak Azura salah tingkah dan pipinya memerah karena sudah memegang tangan Fathan tanpa sengaja. Gak sengaja. Udah aku mau balik. Tolong Cok. Kamu jangan seperti itu. Ini urusanku sama Fathan. Kamu jangan matiin rezeki orang. Kamu mau Allah tutup rezekimu atau orang tuamu, gara-gara kamu bikin jualan orang sepi? Kau tegur Azura. Sorry Zura. Gue cuma iseng. Ternyata. Makanya terima Fathan dan Zura. Dia kurang apa sih? Nanti kalau dia nekat gimana? Cok, udah gak usah terusin. Azura gak akan tersentuh. Sini Zura. Aku bantuin jualin. Ucap Fathan. Laki-laki itu langsung mengambil keranjang Azura dan langsung masuk ke kelas-kelas untuk menawarkan dagangan Azura. Tan. Azura tersentuh dengan kebaikan Fathan. Dia jadi merasa bersalah sudah menuduh Fathan yang tidak-tidak. Ternyata sahabat Fathan yang ngelakuin. Bel masuk sudah berbunyi. Tapi Fathan masih berusaha untuk menjajakan dagangan Azura. Azura pun berlari mengejar Fathan. Dan menyuruh agar pemuda itu kembali saja ke kelasnya. Tan, udah. Itu udah bel masuk. Udah gak usah dijualin lagi. Biar aku aja yang jualan nanti istirahat kedua. Ucap Azura saat berhasil menghampiri Fathan. Maaf ya Zura. Cuma dapat segini. Ini uangnya. Nanti istirahat kedua aku bantuin lagi. Ayo aku antar ke kelasmu. Ucap Fathan. Makasih ya. Maaf aku udah nuduh kamu yang bukan-bukan. Maaf ya. Ucap Azura. Kali ini dia benar-benar tersentuh. Seketika hilang rasa benci pada Fathan. Gak apa-apa kok. Cewek emang gitu kan? Aku paham kok. Ucap Fathan. Dia mengantarkan Azura sampai di kelas. Lalu menyerahkan keranjang pada Azura. Makasih ya Tan. Ucap Azura sambil tersenyum. Sama-sama. Kamu semakin cantik kalau tersenyum seperti itu. Aps. Maaf aku gak bermaksud gombal. Tapi emang kenyataan kok. Aku balik ya. Ucap Fathan dengan sopan. Entah kemana perginya rasa kesal dan benci. Tiba-tiba meluap begitu saja setelah tahu kalau bukan Fathan pelakunya. Dan melihat ketulusan Fathan saat membantunya berjualan. Fathan terlihat seperti superhero yang siap menolong kapanpun dia butuhkan. Saat bel istirahat kedua berbunyi, Fathan sudah berada di depan pintu kelas Azura. Setelah guru yang mengajar di kelas Azura keluar, dia langsung masuk menemui Azura. Masih banyak? Tanya Fathan. Gak sih? Tinggal dikit. Udah biar aku aja yang jualan. Ucap Azura. Tanpa menjawab ucapan Azura, Fathan langsung mengambil keranjang dan keluar dari kelas Azura. Fathan benar-benar gila. Dia rela seperti itu demi kamu, Zura. Hebat.
Anak sultan bisa juga seperti itu. Ucap Faita. Aku nyusulin Fathan dulu ya, Fit. Nanti aja kita ngobrol lagi. Pamit Azura. Ya siap. Azura langsung mengejar Fathan. Dan ternyata ada di kelas Fathan. Ayo Dang, habisin biar gue gak muter-muter lagi. Kasihan Dang sama calon bini gue. Udah capek masak lo. Canda Fathan. Cie, calon bini. Kayaknya Fathan lulus SMA langsung nikah, bro. Ucap Ucok. Kalau dia mau. Sindir Fathan. Padahal dia tahu di belakang dia ada Azura. Tan, udah? Tanya Azura. Kali ini dia tidak marah saat Fathan menyebutnya calon bini. Malah Azura hanya tersenyum. Karena merasa diratukan oleh Fathan. Dia melihat Fathan yang dengan senang hati melayani teman-temannya yang mau jajan. Udah nih, tinggal keranjangnya aja. Ucap Fathan setelah menerima uang dari pembeli terakhir. Dia membalik keranjangnya. Sebagai bukti kalau dagangan Azura sudah habis. Makasih ya. Jawab Azura setelah menerima uang hasil jualan dari Fathan. Sama-sama Jura. Ayo aku antar ke kelas. Gak usah Tan. Makasih, udah kamu di sini aja. Sekali lagi makasih. Azura lalu pergi dari kelas Fathan. Senyumnya mereka setiap kali teringat akan perlakuan Fathan padanya. Tos Tan. Tos. Malam harinya, Azura merasa hatinya berbunga-bunga. Ada perasaan lain di hatinya yang sulit untuk diungkapkan. Yang dia rasakan adalah bahagia, tapi tidak enak makan dan tidak enak tidur. Bahkan sampai jam 11 malam, dia masih terjaga. Ayo Dang tidur. Masa aku harus ngitung ayam burung terbang? Azura belum juga mengantuk. Di dalam otaknya masih saja mengingat kejadian tadi pagi di sekolahnya. Saat pagi tiba, Azura sampai kesiangan gara-gara tadi tidur larut malam. Padahal Naura sudah mengetuk kamarnya beberapa kali. Tapi Azura tidak juga keluar. Jura, kamu gak jualan? Tanya Naura saat Azura sudah siap memakai seragam dan kini sedang duduk di ruang makan. Gak Bu, kesiangan. Oh, tadi Bunda udah ketuk pintunya. Tapi kamu gak keluar. Bunda kira kamu sedang datang bulan. Perutmu sakit, terus kamu gak jualan. Enggak kok, Bun. Tadi malam aku gak bisa tidur. Bun, aku lagi gak pengen makan. Aku langsung berangkat aja ya. Ucap Azura. Kak, aku mau makan dulu. Enak aja mau ninggalin aku. Ucap Azka yang baru saja keluar dari kamar. Ayo Kak, cepetan. Aku lagi gak nafsu makan. Ucap Azura sambil tersenyum. Kamu kenapa sih, Kak? Dari kemarin pulang sekolah senyum-senyum mulu. Kayak orang lagi jatuh cinta aja. Ucap Azka. Ada deh. Mau tahu aja. Ucap Azura. Jura? Makan. Gak boleh gitu ah. Sarapan itu penting, Nak. Buat apa Bunda masak pagi-pagi kalau bukan buat kalian? Biar nanti kamu konsentrasi saat belajar di sekolah. Kalau perut lapar, mana bisa konsen ngikutin pelajaran, Nak? Ucap Naura. Dia mengambilkan piring dan meletakkan di depan Azura. Ya Bun, maaf. Aku makan deh. Tapi dikit aja Bun. Aku lagi males makan. Diet? Badan udah krempeng gitu mau diet lagi? Celetuk Aras. Ayah nih. Masa aku krempeng sih ya? Bercanda. Tadi ayah dengar ada yang lagi jatuh cinta. Siapa? Azka? Atau kamu, Zura? Azka dan Azura saling menunjuk. Season 2 bab ke-74. Sejak kesalahpahaman itu berakhir, hari-hari Azura menjadi lebih berwarna. Tidak ada kesepakatan untuk menjalin hubungan. Tapi sikap manis Fathan itu tidak bisa Azura abaikan.